warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk para petani sawit seluruh Indonesia serta para subscriber setia channel ini. Nah, kali ini saya akan berbagi lagi informasi mengenai tanda-tanda tanaman kelapa sawit kita kekurangan unsur hara dan gimana cara mengatasinya sehingga produktivitas bisa meningkat sesuai harapan kita. Oke, rekan-rekan petani sawit, bahwasanya untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan, salah satunya adalah memberikan pupuk rutin dan tepat waktu dan dosis dan tepat sasaran. Nah, kita tahu estimasi 40 hingga 60% biaya yang kita keluarkan adalah untuk pemupukan, sehingga produktivitas kelapa sawit sesuai harapan kita. Ya, mungkin saudara-saudara ada sebagian yang merasa selama ini dalam memupuk tidak tepat waktu, kadang dosis pun tidak sesuai dengan yang ditentukan dan sesuai usia tanaman. Nah, pupuk ini juga pastinya diperlukan oleh tanaman untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, meningkatkan kesuburan tanah, juga meningkatkan unsur hara yang telah keluar sebelumnya, sehingga dengan tanaman kelapa sawit yang terpenuhi nutrisinya, nanti produktivitasnya akan tinggi sesuai harapan kita. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah rekan-rekan selama ini memahami apakah rekan-rekan itu dalam melakukan pemupukan sudah efektif dan efisien? Maksudnya seperti ini, tanaman Anda kekurangan unsur nitrogen, tetapi yang Anda berikan apakah sudah tepat? Jangan-jangan Anda memberikan tanaman itu dengan pupuk yang berkadar unsur K-nya lebih tinggi, ya kan, berarti itu tidak efektif dan efisien. Nah, dalam video ini saya akan jelaskan ciri-ciri tanaman ini kekurangan unsur apa dan gimana cara mengatasinya, dan solusi apa yang bisa kita berikan dan pupuk apa yang bisa kita berikan, sehingga rekan-rekan petani sawit apa yang Anda keluarkan, biaya yang Anda keluarkan tidak mubazir, ya, karena Anda tepat dan efektif dan serta efisien dalam melakukan pemupukan itu. Nah, yang pertama, daun pucat dan transparan. Nah, ini adalah tanda-tanda dari tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan kekurangan unsur nitrogen. Karena kalau ini tidak segera kita tanganin atau kita segera atasi, tentu nanti akan menghambat proses fotosintesis pada tanaman itu, yang dampaknya tentu akan berakibat fatal juga. Produktivitas akan turun, proses pertumbuhan juga terhambat. Jadi apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan jalan memberikan pupuk urea dan ZA. Nah, ini yang pertama ya rekan-rekan ya. Nah, tanda-tanda kekurangan unsur hara tanaman yang kedua ini, daunnya menguning atau seperti terbakar oleh sengatan matahari. Biasanya ditandai di tepi daun yang hitam, akhirnya menutup semua permukaan daun. Nah, ini ciri-ciri tanaman kelapa sawit kekurangan magnesium. Nah, solusinya rekan-rekan petani, Anda bisa memberikan dolomit dan kiserit untuk tanaman yang memberi atau menunjukkan tanda-tanda seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini yang ketiga rekan-rekan petani sawit, kalau ini Anda jumpai di tanaman kelapa sawit yang Anda budidayakan, ini juga salah satu kekurangan unsur hara, yaitu batang dari tanaman kelapa sawit saudara itu meruncing dan pelepahnya kemerah-merahan. Nah, segera tangani atau solusinya adalah memberikan pupuk TSP atau RP pada tanaman kelapa sawit ini. Ini yang ketiga rekan-rekan. Nah, yang keempat, bila Anda jumpai pada tanaman kelapa sawit daunnya itu bercak kemerah-merahan, atau biasanya diawali bintik-bintik kemerah-merahan yang lama-kelamaan menutupi seluruh bagian dari daun tanaman kelapa sawit yang Anda budidayakan itu. Nah, ini adalah salah satu kekurangan unsur kalium. Jadi solusinya Anda bisa memberikan pupuk KCl atau MOP pada tanaman yang terkena tanda-tanda kekurangan unsur hara yang saya sampaikan tadi. Jadi warna bintik-bintik kemerah-merahan ini lama-kelamaan akan menutupi seluruh permukaan daun. Jadi berikan solusinya adalah memberikan pupuk dengan pupuk KCl atau MOP. Nah, ini tanda kelima, yaitu daun mengering dan melipat dan berubah bentuk keriting. Kadang ujung daun melipat seperti bentuk mata pancing.
Jadi ini tanda-tanda kekurangan unsur boron, sehingga solusinya rekan-rekan petani sawit bisa memberikan solusi, memberikan pupuk borat atau HGFB secukupnya. Hanya untuk yang kelima ya rekan-rekan ya. Nah rekan-rekan petani sawit, bahwasanya dengan kita memahami ciri-ciri kekurangan unsur hara apa aja pada tanaman kelapa sawit, tentunya kita akan memberikan pupuk yang benar, sehingga pemupukan itu lebih efisien dan efektif, sehingga kita bisa menekan biaya-biaya yang kita tidak seharusnya keluarkan. Nah mungkin untuk kesempatan ini video yang saya kupas sesuai judul yang saya berikan di video ini ya cukup itu aja dulu. Tapi bagi Anda yang baru singgah atau bagi Anda yang belum menyaksikan video-video yang telah saya upload sebelumnya, silahkan buka deskripsi di bawah ini, scroll aja ke atas. Nah, di situ akan Anda lihat link-link video-video yang telah saya upload sebelumnya. Misalkan di situ saya buatkan memilih bibit sawit unggul, atau cara memilih atau cara menanam bibit dari anakan atau kentosan yang benar seperti apa, dan ada beberapa link yang bisa Anda buka di deskripsi ini. Scroll aja ke atas, lihat di situ. Atau bisa Anda juga buka di channel atau playlist channel ini. Di situ ada beberapa playlist yang saya buat, silahkan klik playlist kelapa sawit. Di situ ada video-video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara petani sawit di seluruh Indonesia. Nah, saya rasa itu aja bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagi Anda yang baru singgah, jangan lupa untuk like and subscribe, klik icon lonceng, sehingga bila saya upload video-video berikutnya Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi saudara, dan mudah-mudahan juga petani sawit seluruh Indonesia makin sejahtera. Amin. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.